Kitab menjelaskan hukum-hukum toharoh bagian kedua. Kemudian, air terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, air mutlak. Salah satunya adalah air suci zatnya dan bisa mensucikan pada yang lainnya serta tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak, bebas, dari kait, ikatan nama, yang lazim, menetap. Sehingga tidak berpengaruh pada kemutlakan air ketika berupa kait yang munfak, seperti air sumur. Kedua, air musyammas. Yang kedua adalah air yang suci zatnya, bisa mensucikan pada yang lainnya, dan makruh menggunakannya pada badan tidak pada pakaian. Yaitu air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari. Air musyammas ini hanya dimakruhkan secara syara, bila digunakan di daerah panas dengan menggunakan wadah yang dapat dicetak, terbuat dari logam, selain wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena elemen keduanya adalah bersih, dari karat. Dan ketika air musyammas itu menjadi dingin, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Namun Imam An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak. Dan juga dimakruhkan menggunakan air yang terlalu panas, bukan karena sinar matahari, dan terlalu dingin. Ketiga, air mustamal mutaghayyir. Bagian ketiga adalah air yang suci zatnya namun tidak bisa mensucikan pada yang lainnya. Yaitu air mustamal. Yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadats, atau menghilangkan najis jika memang tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya, setelah terpisah dari tempat yang dibasuh beserta menghitung air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Dan air mutaghayyir, air yang berubah. Maksudnya, termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh sesuatu yang suci, dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan. Baik perubahannya itu nampak oleh indera, ataupun kira-kira saja seperti air yang tercampur oleh sesuatu yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air, seperti air mawar yang sudah tidak berbau dan air mustamal. Jika perubahannya tidak sampai menghilangkan kemutlakan nama air tersebut, dengan gambaran perubahan yang disebabkan tercampur barang yang suci itu hanya sedikit, atau sebab tercampur dengan barang yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air dan dikira-kirakan terjadi perubahan namun ternyata tidak berubah, maka hukum tohuriyah, bisa mensucikan, air tersebut tidak hilang. Dengan ungkapan holatohu, sesuatu yang mencampuri, musyannif mengecuali perubahan air yang disebabkan barang-barang suci yang hanya bersandingan dengan air, tidak mencampuri. Maka sesungguhnya air tersebut tetap mensucikan, walaupun perubahannya banyak. Begitu juga hukumnya tetap mensucikan. Adalah air yang berubah sebab tercampur barang-barang mukholid yang tidak bisa dihindari oleh air, seperti lumpur, lumut, barang-barang yang berada di tempat berdiamnya air dan tempat aliran air, serta air yang berubah sebab terlalu lama diam. Maka sesungguhnya air-air tersebut hukumnya suci mensucikan. Keempat, air mutanajis. Bagian yang keempat adalah air najis, maksudnya air yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis, baik sampai berubah sifatnya, ataupun tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari 2 kula. Dari bagian ini, air mutanajis yang sedikit, mengecualikan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dipotong anggota badannya seperti lalat, jika memang tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air. Begitu juga dikecualikan adalah najis yang tidak nampak oleh mata. Maka kedua najis ini tidak sampai menajiskan air.
Dan juga dikecualikan beberapa bentuk najis yang disebutkan di kitab-kitab yang luas pembahasannya. Dan Musyonif memberi isyarat terhadap bagian kedua dari bagian air yang keempat ini dengan ungkapan beliau. Atau air yang terkena najis itu ukurannya banyak, 2 kulah atau lebih, namun berubah sifatnya, baik berubah sedikit ataupun banyak.